Om Swastiastu. Punapi gatrane alit-alit? Dumugi alit-alit sareng sami tata kenak rahayu nggih. Kecunduk malih sareng Bu Guru Gita. Ring rahina puniki Bu Guru jagi nyarengin malih alit-alit melajahin materi basa Bali indek rangkepan wianjana. Jadi bertemu lagi dengan Bu Guru Gita di sini. Di hari ini Bu Guru akan kembali mengajak anak-anak semua untuk belajar tentang materi bahasa Bali, di mana materi kita hari ini adalah tentang rangkepan wianjana. Nah, alit-alit, sedurung Bu Guru ngawitin materi, indayang dumun alit-alit yang buku taler alat tulis nggih, anggen nyatet materi-materi sane kerasa penting ring video puniki. Jadi, sebelum Ibu memulai materinya, silakan anak-anak terlebih dahulu menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat materi-materi yang dirasa penting di video ini. Inggih sampun siaga? Iya ning sampun, materi indek rangkepan wianjana jagi kawitin Bu Guru. Nah, alit-alit, saneka pertama, sane patut uningin alit-alit dumun, inggih punika indek, napi nika rangkepan wianjana. Alit-alit sareng sami, rangkepan wianjana, inggih punika sesuratan rangkepan aksara wianjana, sane nganutin warga aksara, wantah kagenahang ring sejeroning akruna. Jadi, rangkepan wianjana ini adalah aturan penulisan gabungan aksara konsonan yang dilakukan dalam sebuah kata. Nah, anak-anak, jadi sebelumnya anak-anak kan sudah tahu jika aksara konsonan bertemu dengan konsonan, jadi aksara wianjana bertemu dengan aksara wianjana, dalam satu buah kata dia akan terjadi gantungan, nggih. Nah, untuk penulisan gantungan sudah pernah kalian pelajari di awal kalian duduk di kelas 4. Nah, sekarang penulisan gantungan tersebut ada beberapa yang memiliki aturan khusus, ya. Jadi, aturan khususnya inilah yang disebut dengan rangkepan wianjana. Nggih, sane mangkin lanturin indek soroh rangkepan wianjana. Jadi kita lanjutkan dengan jenis rangkepan wianjana. Oke. Nah, rangkepan wianjana sanika pertama niki wenten rangkepan NJA menjadi NYJA. Untuknya nih sekadi puniki nggih reng dija niki kaanggen tawi punapi niki aturan penggunaannya. Jadi seperti ini nggih. Jadi rangkepan NJA menjadi NYJA ini digunakan apabila dalam satu kata terdapat pertemuan huruf konsonan atau aksara wianjana N dan J. Maka N akan berubah menjadi nya. Jadi aturan ini berlaku apabila dalam satu kata, ingat, ada pertemuan huruf mati atau huruf konsonan N dengan J. Maka N-nya ini akan berubah menjadi aksara nya kalau ditulis dalam aksara Bali. Iki seperti ini bentuknya. Jadi, jika ada pertemuan dalam satu kata, harus ada pertemuan N dan J, maka tidak boleh kalian surat seperti ini dalam aksara Bali. Ini salah. Lalu dalam satu kata, yang mana yang benar? Yang seperti ini. N-nya berubah menjadi nya, baru diberikan gantungan ja di bawahnya. Seperti ini. Nika indek kegunaannya nih. Mungkin jelasin ibu nganutin contoh, Mang Dalit-alit ngerti. Ki contohnya nih, Ki wenten kalih contoh, sanika pertama wenten kruna Banjar. Nah, niki kruna Banjar niki akruna nggih alit-alit. Jadi kata Banjar ini adalah satu kata di mana di sini terdapat pertemuan huruf konsonan atau aksara wianjana N dengan J. Nih yang Ibu garis bawahi, ya. Maka saat kalian menulis ke dalam aksara Bali, N ini menjadinya seperti ini. Jadi penulisannya ba seperti biasa. N-nya berubah menjadi aksaranya diikuti dengan gantungan ja. Setelah itu supaya berbunyi
ditambahkan surang. Nggih. Tambahkan surang di atasnya. Niki berbunyi Banjar. Nggih. Kalau kalian tulisnya NJ-nya seperti ini salah. Yang benar adalah yang seperti ini. Ini untuk contoh saneka pertama. Mungkin contoh saneka kaping kalih wonten kruna sanje, sanja. Sanje. Nah, di sini seperti yang tadi terdapat juga pertemuan huruf mati N dan ja. Maka N-nya ini sama seperti tadi berubah menjadi nya. Maka penulisan sanje dalam aksara Bali menjadi sa, N-nya menjadi nya, baru diikuti dengan gantungan ja. Nike indek soroh rangkepan wianjana saneka pertama NJA dados nye JA. Nyeje. Nike sampun. Ngerti alit-alit? Demogi sampun nggih. Nah, selanturnya niki wenten tambahan malih kidik nggih. Namun, jika pertemuan huruf konsonan atau aksara wianjana N dan ja ini terjadi dalam dua kata. Kalau tadi kan dalam satu kata, kalau nya terjadi dalam dua kata, maka aturan rangkepan wianjana yang tadi tidak berlaku, ya. Jadi kalau terjadi dalam dua kata tidak berlaku yang tadi N-nya tidak NJA-nya N-nya itu tidak usah dirubah menjadi nye. Seperti contoh ini ada contoh bungan Jepun. Bungan itu satu kata, Jepun satu kata. Nah, di sini kalau nyurat aksara Bali itu kan tidak ada spasi, jadi nyambung, maka akan terjadi pertemuan huruf konsonan N dengan J-nya di sini, ya. Bungan Jepun, tapi ini dalam dua kata. Kalau dalam dua kata, N-nya ini tidak perlu lagi dirubah dirubah menjadi aksara nya, tidak perlu. Jadi di suratnya seperti biasa saja. Seperti ini, bungan N-nya biasa, baru J-nya menggantung Jepun, ikat dengan adek-adek. Selesai. Bisa dimengerti? Jadi kalau terjadi dalam satu kata NJA, maka berubah N-nya menjadi nya. Namun jika terjadi dalam dua kata seperti ini, penulisannya seperti biasa, NJA biasa. Tidak perlu diubah menjadi nye. Sampun nika indek rangkepan wianjana saneka pertama. Sane mangken lanturin indek rangkepan wianjana saneka kaping kalih. Nah, niki wenten rangkepan NCA menjadi nye CA. Nye CA. Ring dija niki kaanggen. Nah, digunakan apabila dalam satu kata terdapat pertemuan huruf konsonan atau aksara wianjana N dan ca. Maka N ini akan berubah menjadi nya. Ya, sama seperti NJA tadi. Sekarang kalau NCA juga seperti itu. N-nya berubah menjadi nya. Bentuknya seperti ini. Ingat, ini dalam satu kata lagi. Jika dalam satu kata ada pertemuan N dan ca, maka tidak boleh kalian surat dalam aksara Bali seperti ini. Ini salah. Iwang niki sane patut sekadim puniki. N puniki kegentos dados nye. Di bawahnya baru diisi gantungan ca. Niki rangkepan NCA. Mungkin icanin ibu contohnya nih. Diki wenten kalih kruna. Wenten kruna panca taler kancing. Saneka pertama panca dumun. Nah, kruna panca puniki akruna hanya satu kata di mana terdapat pertemuan huruf NCA. Ya, yang Ibu garis bawahi ada pertemuan NCA di sini, Maka N ini tidak, kalau dalam aksara Bali, kalau disalin dalam aksara Bali pancanya, maka N-nya ini akan berubah menjadi nya. Maka penulisan pancanya adalah pan, N-nya menjadi nye, diberi gantungan ca. Maka ini bacaannya adalah
pance, tapi penulisannya panyece ya. Nah, jadi bacaannya tetap pance, walaupun penulisannya seperti ini berubah. Oke, Niki penulisan pance yang benar. Jangan nanti menggunakan ini ya. Rika contoh saneka pertama, sane mangken contoh sane kaping kalih wenten keruna kancing. Nggih. Riki taler wenten pertemuan n taler c. Nggih, di sini ada n dan c-nya. Maka akan terjadi aturan rangkepan NCA karena kancing ini terdiri dari satu kata. Berarti penulisannya menjadi K, N-nya berubah menjadi nye, baru diberi gantungan ca karena berbunyi ci, maka diberi ulu di atasnya, dan kancing eng-nya kita gunakan cece karena eng-nya ada di akhir kata. Nggih, nike indek rangkepan NCA dados nye CA. Nah, mungkin wenten tambahan niki nggih. Namun, jika pertemuan huruf konsonan atau aksara wianjana n dan ca terjadi dalam dua kata, maka seperti tadi, aturan rangkepan wianjana itu tidak berlaku, ya. Yang tadi tidak berlaku. Ini salah ngetik sedikit Ibu ya. Jadi, maka jika terjadinya dalam dua kata, maka aturan wianjana yang tadi tidak berlaku. Ya, let-let. Tidak berlaku. Sebentar Ibu rubah dumun. Seperti ini. Ya, contohnya. Tadi kan satu kata, kalau sekarang dua kata. Bucun capil. Oke, di sini juga terdapat pertemuan n dan ca. Namun pertemuannya ini terjadi dalam dua kata. Maka penulisannya tidak perlu sesuai rangkepan yang tadi. N-nya tidak perlu dirubah menjadi nye. Penulisan bucun capil seperti biasa saja dalam aksara Bali. Bucun, N-nya biasa di sini nggih. Capil, tambahkan adeg-adeg seperti ini. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa. Nika indek rangkepan sane kaping kalih. Sane mangken lanturin Ibu indek sane kaping 3. Nggih, sane kaping 3 riki wenten rangkepan D-nya menjadi J-nya. Nggih. D dan nya menjadi J dan nya. Jika ada rangkepan D-nya menjadi J-nya. Di mana digunakan? Digunakan apabila dalam satu kata terdapat pertemuan huruf konsonan atau aksara wianjana D dan nya. Jadi kalau ada D dan nya dalam satu kata, maka D akan berubah menjadi ja. Kalau tadi N berubah menjadi nya, sekarang kalau D dia berubah menjadi J. Ingat, ini dalam satu kata. Bentuknya akan menjadi seperti ini ya. D-nya tidak boleh disurat seperti ini ya. Tidak boleh aksara D diberi gantungannya seperti ini dalam satu kata. Tidak boleh. Maka diganti dengan ja, D-nya diganti menjadi ja dan diberi gantungan nya. Nggih. Nah, mangke nicanin Ibu contoh. Iki wenten kalih contoh kruna saneka pertama wenten kruna yatnya. Nggih, iki wenten D-nya. Maka yatnya kalau dalam aksara Bali, kalau kalian tulisnya dalam aksara Bali, dia akan berubah seperti ini, J-nya, D-nya berubah menjadi nya. Maka penyuratannya dalam aksara Bali akan menjadi yatnya menggunakan ja diberi gantungan nya. Ini bacaannya yatnya. Nggih? Bisa dimengerti? Nggih. Makin lanturin Ibu indek contoh sane kaping kalih riki wenten kruna pratnyan. Nggih? Riki wenten malih pertemuan aksara konsonan D taler nye. Nah, yening surat nganggen aksara Bali dados nyane sekadi puniki pratnya ja pratnyan je-nya je puniki dados D-nya ini dados ja. Baru diikuti dengan gantungan nya. Maka penulisan pratnyan nganggen aksara Bali dados sekadi puniki
P, dan isi gantungan re karena ini juga pertemuan huruf mati dengan huruf mati. Pa diberi guung gantungan re, nggih. Prat, D-nya berubah menjadi ja, diberi gantungannya seperti biasa. Lalu di N, setelah itu diberi adeg-adeg, nggih, supaya diikat N-nya. Jadi bacaannya adalah pratnyan. Sampai di sana bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa. Oke, dan seperti tadi, jadi rangkepan ini hanya berlaku jika terjadi dalam satu kata. Jika dalam dua kata, seperti tadi, penulisannya menjadi biasa kembali. D-nya tidak usah dirubah menjadi ja. Oke, kalau dalam dua kata. Kalau dalam satu kata harus dirubah. Oke, nika ini rangkepan sane kaping 3. Sane mangkin rangkepan sane kaping 4 niki wenten rangkepan SCA. Nggih, ya ini ngalit-alit nulis rangkepan SCA dados nyane sekadi puniki. Nggih. Penjelasannya sekadi niki. Digunakan apabila dalam satu kata terdapat pertemuan huruf konsonan atau aksara wianjana S dan ca, maka S akan berubah menjadi sesage. Ini namanya sesage ya. Tidak kita menggunakan aksara sa yang biasa, tapi kita menggunakan sesage. Jika ada pertemuan S dengan ca dalam satu kata. Nggih. Bentuknya kita langsung ke contoh. Nggih, niki wenten kale contoh krune pascat taler pascimo. Sanika pertama pascat dumun nggih. Nah, pascat ini terdiri dari satu kata ya. Di mana terdapat pertemuan S dengan ca, S dan ca. Oke, maka S ini seperti aturan yang di atas berubah menjadi sesage. Penulisan pascat dalam aksara Bali menjadi pas, S-nya menjadi sesage, diberi gantungan ca, lalu ta diikat dengan adeg-adeg menjadi bacaannya pascat. Inilah penulisan pascat yang benar. Oke? Bisa dimengerti? Mudah-mudahan bisa. Kita lanjut dengan yang kedua. Contoh yang kedua, niki wenten krune pascimo. Nggih, pascimo. Wenten niki pertemuan aksara wianjana S taler ce. Nggih, S dan ca lagi dalam satu kata lagi. Maka sudah bisa dipastikan jika S-nya ini akan berubah menjadi sesage. Ya, ini adalah sesage ini anak-anak, ini adalah salah satu aksara jenis wianjana ya yang digunakan untuk menulis aksara-aksara yang berasal dari bahasa Sanskerta ataupun bahasa Kawi atau bahasa serapan lainnya. Oke. Nah, kebetulan sekali pascat dan pascimo ini berasal dari bahasa Sanskerta. Oke. Dan terjadi pertemuan S dan ca, maka otomatis S-nya ini akan berubah menjadi sesage. Maka penulisan pascimo dalam aksara Bali menjadi pas, S-nya berubah menjadi sesage, diberi gantungan ca. Setelah itu karena berbunyi ci, maka diberi ulu, lalu mo-nya seperti biasa. Nggih. Niki bunyinya ne pascimo suaranya nih, nggih. Nika inde rangkepan S C A. Nah, alit-alit niki rangkepan sane kaping 4 nggih. Napi wantah niki mantan Bu Guru tan wenten malih rangkepan wianjana sane lianan nanging reng video puniki jelasan Ibu dumun nyantos papat dumun nggih. Sane nomor 5, 6 taler pitu jagi jelasan Ibu reng video sane selantur nyane nggih. Nah, nika dumun indek video sane mangkin. Dumogi preside karesep oleh alit-alit. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya yang lanjutannya. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema alit-alit.